Cep, kerja di Trans juga. Kan kalau di sini ada tuh pasal-pasal perlindungan anak. Ya, betul. Menurut kakak tuh udah diperlakukan belum kayak di penyiaran TV gitu? Maksudnya secara program siarannya gitu Ya. maksudnya? Oh, perlindungan anak. Kalau untuk masing-masing TV sih sebenarnya secara keseluruhan ya hampir 80% 20% mungkin ya, kalau secara persentase 80% untuk melindungi anak-anak mungkin belum ya, belum. Tapi dengan adanya lembaga yang namanya sekarang namanya KPI, sekarang kan tuh banyak tuh yang disensor-sensor tuh, bahkan kayak akun kayak SpongeBob aja pun sendiri ada tuh kan blur ya. Kalau sekarang nonton film-film luar negeri juga kan banyak kan yang sensor tuh, ada yang potong. Dibilang kalau dari KPI sendiri mungkin sudah melindungi, tapi kalau secara 80% 20% yang aku bilang seluruh TV yang ada masih belum. Oke. Menurut kakak tuh acara di TV sudah memberikan pendidikan kepada anak-anak atau belum? Jawabannya belum juga nih. Sebagai yang kerja di sini, sebenarnya kalau melindungi sudah ada beberapa TV yang sudah melindungi, ada yang nggak juga. Kalau kayak kita sih sebenarnya kalau pribadi nggak narsisin Trans 7 ya, tapi kalau Trans 7 sendiri kalau programnya di siang hari itu lebih melindungi anak-anak kayak si Bolang dan kawan-kawannya itu kan. Kalau itu sisanya sih kalau aku bilang mungkin disesuaikan dengan waktunya aja. Kalau malam ya program anak-anak, program dewasa lah. Tadi kan Bolang ya, acara tersebut tuh mengandung positif atau negatif? Pribadi kalau ngeliat keponakan, aku punya keponakan di rumah, kalau mereka sering nonton sih film-film anak-anak kayak gitu, jadi sesuai dengan tumbuh berkembangnya. Bolang kan bisa ngeliat kebudayaan daerah Indonesia yang lain, ya kan? Bisa jalan-jalan juga ke daerah lain biar tahu Indonesia tuh bukan cuma Jakarta. Bagus kalau menurut aku. Berarti ini ya udah, maksudnya acara di televisi itu udah tahu penempatan jamnya kayak di siang hari. Kalau sebenarnya saran sih televisi yang ada sih, pemilik televisi nasional sih sebenarnya lebih kreatif lagi dalam membuat program, khususnya kalau program pendidik aja. Baiknya tuh acara televisi apa yang seperti yang ditayangkan buat anak-anak yang berikutnya, dan membuat anak-anak tuh jadi kayak terdidik gitu, jadi nggak ikutin misalkan ada acara di Smackdown kan kadang anak-anak suka ngikutin tuh Ya, kalau acara TV apa yang bagus untuk anak-anak ya, kalau dia SD atau SD ya mungkin lebih banyakin kuis mengenai lomba-lomba anak-anak ya. Kalau dulu zaman saya kecil kan masih ada tuh yang namanya kuis siapa berani, piramida, apalah kuis-kuis zaman dulu deh. Nah, kalau zaman sekarang kan kayaknya ada kuis yang kayak di Antv itu apa? Yang si Uya itu kan Itbul. Ya Itbul ada, tapi yang diselipin yang ini nama apa? Ya, lagi. Sebenarnya baik, cuman jangan diselipin dengan hal-hal yang kayak berbau-berbau. Kan kadang di blog itu ada diselipin dengan gosipnya, kisah asmaranya siapa dengan siapa gitu kan. Lebih banyak kayak gitu aja sih dikembangin. Kayak Trans TV kan sekarang ada tuh ranking 1. Bagus sih kalau menurut aku. Lebih banyakin ke program edukatifnya aja. Iya, betul. Ya udah, makasih nih Kak udah bagi waktunya. Makasih ya Kak. Saya sekarang berada di Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya akan mewawancari seorang mahasiswa yang berjurusan Ilmu Komunikasi semester 1. Halo, namanya siapa? Nama saya Abdul. Kamu tahu kan pasal yang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak? Menurut kamu di penyiaran sudah berlaku atau tidak? Menurut saya kan Undang-Undang Nomor 23 itu berisi tentang perlindungan anak dan sebagainya. Dan kalau saya lihat dalam penyiaran dan di Indonesia ini
hanya taat kepada ancaman, bukan kepada aturan. Contoh kecil saja, kayak misalkan kita dilarang membuang sampah, itu kan hanya aturan. Kecuali misalkan ada orang marahin kita untuk jangan buang sampah, itu baru kita taat. Jadi kita hanya taat atau patuh kepada ancaman, bukan aturan. Menurut kamu tuh acara di televisi ini udah belum udah memberikan pendidikan kepada anak-anak? Udah memberikan kayak acara-acara TV? Kalau menurut saya sudah memberikan, tapi hanya kepada jam-jamnya saja. Misalkan di pagi hari sebelum berangkat sekolah dan sore hari anak-anak udah pada pulang sekolah, dan itu pun nggak banyak dan agak kurang mendidik, seperti misalkan kata-katanya atau cara memakai bajunya, dan kurang menambahi seperti nilai-nilai dalam hidup dalam anak kecil sendiri. Oke, kalau punya itu nggak kamu tahu nggak contoh-contoh acara di televisi yang berpendidikan? Contohnya kan anak-anak itu suka bernyanyi, main, suka yang aktif. Ya mungkin acara-acara seperti kita mulai belajar bernyanyi, bermain, dan mengenal gambar-gambar, warna, dan sebagainya, buat anak itu sendiri berkembang. Soalnya kan apapun yang diajari sejak kecil sudah akan dikembanginya setelah dewasa, dan itu ngaruh banget. Tadi kan menurut kamu penempatan acaranya ya, menurut kamu tuh penempatan acara-acara di televisi udah pas atau belum? Kalau dilihat sih, kalau dibilang pas ya baru sekedar pas, kalau belum ya emang belum. Jadi istilahnya kayak ya emang setiap minggu kan dulu kita lihat dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang suka ada acara-acara kartun, dan itu juga beda dengan sekarang. Mungkin hanya di pagi hari doang dan sisa siang seperti gosip atau berita-berita lokal dan mancanegara saja. Jadi sekarang seperti kayak dikurangin begitu. Ya, oke. Pertanyaan terakhir nih, sebaiknya acara televisi yang seperti apa yang berpendidikan untuk anak-anak, terus membuat anak-anak tuh merasa terlindungi dengan acara tersebut? Ya satu, seperti acara-acara misalkan yang bahagia, yang rame, dan yang pastinya yang ya berpendidikan agar anak itu lebih maju dan yang lebih apa tadi? Lebih yang menjaga ya. Ya satunya iya melindungi itu satu, misalkan acara itu dari tingkat ratingnya itu misalkan bagus atau tidak, terus seperti acara itu bermutu atau jelas ke depannya gimana, dan nggak diulang-ulang terus agar anak-anak nggak bosen, dan yang pastinya itu tetap mendidik itu sendiri untuk anak. Makasih ya Iya, sebelumnya. sama-sama. Saya sekarang sudah berada di kediamannya Ibu Nurul. Saya langsung bertanya aja kepada Ibu Nurul. Di Indonesia kan udah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut Ibu sudah diterapkan atau belum? Diterapkan sih sudah ya, tapi belum sesempurna apa isi undang-undang itu ya, karena masih banyak kekerasan di dalam sekolah, seperti guru dengan anak, di dalam keluarga orang tua dan anak juga seperti itu. Iya Bu, menurut Ibu nih acara televisi sudah memberikan pendidikan untuk anak-anak atau belum? Sebagian sudah ada, sebagian ada yang belum juga gitulah. Menurut Ibu penempatan acara-acara di televisi sudah pas atau belum jam tayangnya? Ada yang sudah pas juga, ada yang belum. Kalau yang pagi-pagi itu menurut saya tuh kurang pas ya, karena kan waktunya anak sekolah. Ada yang siang setelah anak pulang sekolah itu baru tepat gitu. Sebaiknya nih menurut Ibu acara di televisi apa yang untuk ditayangkan terhadap anak-anak? Seperti kayak acara ranking 1 tuh ya, kan kayak pertanyaan-pertanyaan buat menggali pengetahuan. Terus kayak bolang tuh, terus juga sama laptop si Unyil yang jalan-jalan ke pabrik-pabrik gitu. Oke Bu, terima kasih ya Bu udah membagi waktunya. Iya.